Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan membahas episode 12 dari Deliveryman, di mana ini adalah episode terakhir. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlanjut di sebuah gedung terbengkalai dengan Dr. Do menghancurkan ponsel Ji-hyun dan hantu Ji-hyun menghilang. Di kamar rumah sakit Ji-hyun, monitornya mati, tetapi kemudian denyut nadinya kembali normal dan dia membuka matanya. Kembali ke gedung terbengkalai, polisi dan detektif bergegas masuk dan memborgol Dr. Do. Yongmin dirawat di rumah sakit karena luka bakarnya. Yongmin memberitahu Hyung-soo bahwa hantu Ji-hyun bersamanya sampai sekarang dan tentang bagaimana dia terhubung dengan teleponnya. Dia menangis dan mengatakan kepadanya bahwa sudah menjadi tugasnya untuk melindunginya. Hyung-soo mengatakan bahwa dia harus menunjukkan sesuatu kepada Yongmin dan memintanya untuk ikut dengannya. Hyung-soo membawa Yongmin ke fasilitas rumah sakit lain dan menunjukkan Ji-hyun kepadanya. Ji-hyun masih koma dan terbaring di ranjang rumah sakit. Hyung-soo menjelaskan bahwa ketika ia menemukannya di dekat rumah mereka, ia membawa ke rumah sakit, tetapi seseorang mencabut alat bantu hidupnya. Ia membuatnya tampak seolah-olah Ji-hyun telah meninggal dan kemudian membawanya ke fasilitas lain. Yongmin menangis bahagia. Di kantor polisi, para detektif mencoba mendakwa Dr. Do atas pembunuhan Jung-woo, tetapi Dr. Do menyangkal semuanya. Yongmin duduk di samping ranjang rumah sakit Ji-hyun, membelai tangannya. Ia ingat bahwa ia tidak pernah bisa melakukan ini sebelumnya karena Ji-hyun adalah hantu. Ji-hyun menggerakkan tangannya dan perlahan membuka matanya. Para detektif kembali menemui Dr. Do dengan bukti yang lebih banyak, tetapi ia tetap menolak mengakui pembunuhannya tersebut. Perawat Kim muncul di kantor polisi dan memberitahu polisi bahwa ia yang melakukan pembunuhan tersebut. Ia memberikan bukti bahwa ia yang melakukannya. Ponsel, gantungan kunci, dan USB. Ia mengklaim bahwa Jung-woo dan dirinya berkonspirasi bersama. Akibatnya, para detektif memberitahu Dr. Do bahwa ia boleh pergi. Saat keluar, Dr. Do menemui perawat Kim dan tahu bahwa dialah yang disalahkan. Kembali ke rumah sakit tempat Ji-hyun dirawat, Yongmin bertanya kepada Ji-hyun apakah dia mengenalinya. Ji-hyun memanggil namanya, meraih tangannya, dan menyentuh wajahnya. Ji-hyun mengatakan bahwa dia mengingat semuanya dan Yongmin memeluknya. Para detektif menelpon Hyung-soo dan memberitahu bahwa perawat Kim telah mengaku. Keesokan harinya, seorang sipir penjara menemukan perawat Kim tewas. Tampaknya bunuh diri dengan menusukkan lehernya sendiri dengan pulpen. Dia meninggalkan catatan yang menegaskan kembali pengakuannya atas pembunuhan itu. Dr. Do datang ke rumah sakit dan bertanya kepada Sori, mengapa semua orang bersikap canggung. Sori mengatakan bahwa itu karena Suster Kim bunuh diri. Dr. Do mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya tentang keadaan Yongmin. Yongmin baik-baik saja dan mengatakan bahwa Ji-hyun ada di rumah sakit. Dr. Do menunjuk ke sana dan tampaknya berpikir untuk membunuh Ji-hyun. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atas kematian Suster Kim. Dr. Do masuk ke kamar Ji-hyun dan mulai menyuntikkan cairan infus ke tubuhnya saat Yongmin melompat dan menyerangnya. Dr. Do berhasil melarikan diri, mencengkram Sori dan menempelkan jarum suntik ke lehernya, hingga ia berhasil sampai ke garasi parkir bersamanya, di mana ia melepaskannya sebelum masuk ke mobil dan pergi. Para detektif melompat ke dalam mobil mereka. Yongmin juga masuk ke dalam taksinya dan kedua mobil mengikuti Dr. Do. Yongmin akhirnya menjebaknya. Sementara para detektif mengeluarkannya dari mobil dan Dr. Do menusukkan jarum ke lehernya dan berkata bahwa dia akan bunuh diri. Tetapi Yongmin menahan lengannya.
Di rumah sakit, Dr. Do diborgol. Ji-hyun dan Yong-min mendekatinya, dan Dr. Do berkata bahwa ia akan membunuh mereka berdua. 200년 동안 감옥. 속상해. Kemudian, di sel penjara Dr. Do, roh jahat mendekatinya, lalu beberapa roh jahat lain muncul. Dr. Do mulai berteriak seperti orang gila. Kilas balik memperlihatkan Ji-hyun, Hyung-soo, Yong-min, dan para detektif yang menyusun rencana untuk menggunakan Ji-hyun sebagai umpan untuk menangkap Dr. Do saat beraksi. 저를 이용하세요. 으로 전원되면 살아있는 Di rumah sakit, Ji-hyun memberikan Yong-min ikat rambut milik ibunya. Kemudian, Yong-min dan Ji-hyun berpegangan tangan dan berjalan bersama. Lalu, Ji-hyun melempar bola salju ke Yong-min dan menciumnya. Di kantor polisi, Ji-hyun melapor untuk bekerja ketika para detektif mendapat telepon tentang penemuan mayat. Mereka memberitahu Ji-hyun bahwa ia bisa melapor untuk bekerja besok. Yong-min dan Ji-hyun bertemu teman-teman Yong-min untuk bermain bowling. 영민아. 안녕하세요. 아, 예. 말씀. Yong-min memberitahu Ji-hyun bahwa ia dan ibunya selalu bermain bowling bersama. Jadi itulah sebabnya ia ingin bermain bowling bersama. Kemudian pasangan itu mengunjungi dukun yang awalnya terkejut, tetapi kemudian menyadari bahwa kehadiran Ji-hyun kini masuk akal. Yong-min bertanya kepada dukun di mana arwah ibunya berada. Dukun itu mengatakan bahwa ibunya ada di restoran barbecue tempat ia akan bertemu Yong-min sebelum meninggal. Ia tidak dapat pergi karena ia telah berusaha menepati janjinya untuk bertemu Yong-min di sana. Yong-min menyetir ke restoran dan melihat hantu ibunya, Jin-suk. Yong-min menangis dan berlari ke arah ibunya. Ibunya juga menangis dan mengatakan bahwa dia merindukannya. 영민아. 나도. 늦게 와서 Ibunya menyuruh Yong-min untuk berbahagia. Ji-hyun tidak dapat melihat hantu Jin-suk, tetapi dia meminta maaf kepadanya atas kematiannya dengan menyatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian itu. 죄송합니다. 정말 죄송한 저 때문에. 지현 씨 때문이야. Jin-suk mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya kesalahannya adalah kesalahan si pembunuh. Ibunya menyuruhnya untuk tidak menangis dan tersenyum. Yong-min menjelaskan kepadanya bagaimana ia bisa bertemu dengan Ji-hyun. Ji-hyun memberitahu Jin-suk bahwa ia akan menjaga dan mencintai Yong-min untuknya. Jin-suk memberitahu mereka bahwa ia sekarang dapat pergi dengan tenang. Yong-min memberitahu Jin-suk bahwa ia mencintainya. Jin-suk mengatakan bahwa ia bangga padanya dan saat ia hendak pergi, ia bertanya apakah ia boleh pergi. 남편이 갈 수 있겠네. Di hari yang lain, Yong-min mengajak Ji-hyun menemui neneknya. Nenek bermimpi bahwa ia memasak makanan untuk Ji-hyun dan ia berterima kasih kepada Ji-hyun karena telah menemaninya. Ketika ia bangun, Ji-hyun sudah ada di sana dan ia memberikan bunga kepadanya. Nenek terkejut dan memeluknya. Kemudian, Yong-min menjemput Ji-hyun dari stasiun kasus dan memberitahu Ji-hyun tentang apa yang sedang dikerjakannya. Mereka berangkat dengan taksi Yong-min untuk melakukan penyelidikan. Mereka menjemput seorang penumpang hantu dan bertanya apakah dia hilang. 수다 범인 잡으라. 말 좀 물을게요. Yong-min menerjemahkan apa yang dikatakan hantu itu untuk Ji-hyun dan mereka memberitahu Ji-hyun bahwa mereka adalah layanan taksi hantu dan membantu mengabulkan permintaan hantu. 당신들 뭔데? 영혼들의 억울함을 풀어주고. Tetapi Ji-hyun tidak menjawab, mengatakan bahwa dia sering mendengarnya. Mereka pergi untuk membantunya saat episode terakhir. 혹시 택시비 같은 게 좀 적벽들이 숨겨놓은 들이 숨긴 현금 가득 돈. Ulasan dari episode terakhir ini adalah akhirnya semua pertanyaan kita telah terjawab. Mereka benar-benar mengulur-ulur waktu tentang keberadaan hantu Jin-suk, tetapi kita akhirnya bisa merasa lega karena Yong-min bisa bertemu kembali dengannya sekali lagi. Oke, Delivery Man telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like. See you! 우리 어디서 본 적 있지 않아요?